kubur di sini harus ada surat izinnya dan melalui izin dari saya. Ini kan tanah kuburan wakaf. Kenapa kita mesti izin sama ente? Kamu sama yang lainnya harus tahu mulai hari ini. Ini tanah nggak gratis lagi, harus bayar. Kalau Pak Markum nggak bayar, saya bongkar kuburan istri Bapak. Tolong, kuburan saya kalau dimakan mau dikubur di mana lagi lagi. Serah lu deh, kubur di mana? Jangan, Mas, jangan. Tolong, Mas, Mas, jangan dibongkar. Aduh, Mas, aduh. Istri saya kan udah lama meninggal. Terus kuburannya dibongkar sama Mas Andi karena saya nggak sanggup bayar uang sewanya, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku udah 2 kali ngeliat hantu nenek-nenek itu di dalam kamar kita, Mas. Lepasin! La ilaha illallah. La ilaha Hei! illallah. Terus. Stop. Mau dikubur di mana? Hah? Di sini, Mas. Mana surat izinnya? Surat izin. Ada nggak? Biasanya kalau dikubur di sini nggak pakai surat. Itu dulu, Adam. Sekarang udah nggak berlaku lagi. Kalau mau dikubur di sini, harus ada surat izinnya. Dan melalui izin dari saya. Di, ini kan tanah kuburan wakaf. Kenapa kita mesti izin sama ente? Iya, Pak Ustadz. Karena tanah ini milik leluhur saya. Jelas kan? Tapi kan sifatnya tanah wakaf. Selama mereka tercatat sebagai warga kampung, boleh dong dimakamin di sini. Siapa yang bilang tanah ini tanah wakaf? Siapa yang bilang? Dulu leluhur saya tidak pernah mewakafkan tanah ini sebagai kuburan umum. Tanah ini hanya digunakan untuk kuburan keluarga doang, Pak Ustadz. Gini aja nih, Gimana? mendingan kita ngobrolnya di tempat lain aja nih. Boleh. Silakan, Pak Ustadz. Ya, lu berdua jagain ya, Mas. Jadi yang benar ini sebenarnya tanah wakaf itu bukan sih? Yang jelas, dari sisa lahir tanah ini udah ada, Kak. Kejadian kayak gini tuh emang sering banget terjadi. Di saat orang tua mereka udah mewakafkan tanah ini, tapi malah keturunannya yang bikin gugatan. Kasihan almarhum. Harusnya dikuburkan jadi terlambat. Di, Ane sama Adam cuman ngebantu penguburan bapaknya Pak Nanang. Jadi gimana menurut ente? Yang jelas begini, Pak Ustadz. Kalau masih mau dikubur di sini, harus bayar uang pendaftarannya. Gampang kan? Peraturan baru ya, Mas. Biasanya kalau orang mau dikubur di sini nggak pakai bayar. Lupakan yang dulu, Dam. Ini kan peraturan baru. Kamu sama yang lainnya harus tahu mulai hari ini. Ini tanah nggak gratis lagi. Harus bayar. Kalau yang dulu pernah dikubur di sini, keluarganya harus mulai membayar. Kan begitu? Astagfirullahaladzim. Jadi ente mau duitin tanah wakaf leluhur ente ini? Aduh, Pak Ustadz ini nggak paham-paham. Nih, Pak Ustadz, saya kasih tahu sekali lagi ya. Tanah ini bukan tanah wakaf. Ini tanah milik leluhur saya. Ya udah begini aja, Mas Andi. Nah, gimana? Untuk masalah tanah ini tanah wakaf atau bukan, bisa dibuktikan nanti. Sekarang kalau semua orang yang mau dikubur di sini itu harus bayar ke Mas Andi. Biayanya berapa? Ini, semua daftar harga ada di sini. Karena tadi memilih tempat yang tengah, jadi harganya agak miring sedikit lah. Nah, silakan dicek. Ini, Pak. Harganya bisa dikurangin nggak, Mas Andi? Saya nggak ada uangnya kalau segitu. Gini, Pak Nanang, kalau nggak ada uang, nggak apa-apa deh. Tapi Pak Nanang, silakan cari tanah kuburan yang lain. Ya.
Almarhum bapak saya inginnya dikubur di sini biar dekat sama almarhumah ibu saya. Ya makanya bayar. Sesuai harga yang sudah saya tetapkan. Jangan bikin ribet Pak Nanang. Ikutin aja itu peraturannya. Gimana? Pak Nanang. Pak Nanang nggak usah bingung. Biar semuanya saya yang talangin. Yang benar Pak Ustadz. Gitu dong. Sama-sama enak jadinya. Pak Ustadz, berarti tanah yang tadi itu tanah pribadi milik Mas Andi? Itu yang harus kita cari tahu. Sebab orang zaman dulu tuh cuma ngomong aja. Ini aneh wakafin tanah buat kuburan warga. Cuman ngomong gitu aja. Jadi secara tertulis tidak ada kekuatan hukum. Pak Ustadz, emangnya itu kuburannya udah lama banget ya Pak Ustadz? Udah lama kan ya. Itu kuburan udah ada sejak aneh masih kecil. Dan kalau nggak salah yang punya kuburan itu bapaknya dari buyutnya Andi. Ya ampun, lama banget. Iya jelas sudah lama. Lihat aja tuh kuburannya banyak. Ya juga sih. Terus berarti sekarang kelanjutannya gimana Pak Ustadz? Warga yang ada di sini kalau mau dikubur di situ tetap harus bayar? Ya mau nggak mau. Selama status tanah itu belum jelas, ya mereka mau nggak mau ikutin aturan itu. Nanti saya minta tolong Pak RT deh Pak Ustadz untuk ngurus masalah ini. Iya Dam, mendingan buru-buru ente suruh urus tuh. Sebab tanah wakaf ini tidak boleh dikuasain sama siapapun, termasuk sama anak cucunya. Tapi kalau misalkan pahit-pahitnya nggak ada bukti gimana Pak Ustadz? Ya wallahualam Dam, cuma Allah yang tahu. Kita sebagai makhluk tidak bisa apa-apa. Yaudah yuk. Hari ini ada 2 jenazah yang dikubur. Lumayan nih dapat 5 juta dari 2 kapling. Yul, tapi kamu ingat ya, jangan dihabisin semua, ditabung. Iya, ketakutan banget sih Mas. Yang kemarin juga masih ada. Ya bukannya apa-apa Yul. Cuman kan kita nggak bisa prediksi orang mati. Ya kalau kita lagi megang uang. Kalau lagi nggak ada uang, mau pinjem siapa? Kita kan juga nggak bisa maksa untuk orang mati tiap hari. Ya makanya kita harus terus cari peluang dari kuburan itu. Biar kita punya uang terus. Kamu udah bilang belum sama warga sini soal uang sewa? Aku juga udah bilang kok tadi. Bahkan yang sudah lama dikubur, mereka juga sudah harus mulai bayar uang sewa makam. Gitu dong. Jangan cuma maunya gratisan aja. Iya Harga sih. tanah kan lama-kelamaan jadi makin naik. Tapi Yul, kalau mereka nggak mau bayar gimana ya? Kan kamu tahu orang kampung Yul. Duitnya sedikit, bahkan nggak ada uang. Belum lagi mereka nggak paham sama peraturan. Ah, Mas, kamu tuh gak usah banyak-banyak mikir deh. Kalau mereka nggak mau bayar, kita bongkar aja kuburannya, kita tiban sama jenazah baru. Ah, cakep ide kamu Yul. Aku setuju. Udahlah Mas, kamu tuh nggak usah ketakutan dibilang bisnisin kuburan. Kan tanah itu juga tanah leluhur kamu, jadi kamu berhak atas tanah itu. Jadi kita bebas dong. Pak Markum. Mas Andi. Kebetulan kita ketemu di sini Pak. Pak Markum istri dikubur di kuburan kampung ya? Iya betul Mas. Emangnya ada apa Mas? Jadi gini Pak, sekarang ini kan ada sewa bayar makam. Nah bayarnya bisa tahunan, bisa bulanan juga Pak. Tapi menurut saya nih Pak, mending tahunan Pak, lebih murah. Bayar Mas. Iya. Perasaan dulu nggak pakai bayar-bayaran. Lain dulu, lain sekarang lah Pak. Sekarang ini bayar, nggak gratis lagi. Pak Markum bayar setahun aja Pak, murah kok, 1 juta doang. Hah? 1 juta? Iya. Ya tapi seumur-umur saya nggak pernah megang uang segitu Mas Andi. Kalau Pak Markum nggak bayar, saya bongkar kuburan istri Bapak. Setiap hari orang butuh tanah kuburan Pak. Bentar lagi tuh kapling juga laku kalau Pak Markum nggak bayar. Astagfirullahaladzim Mas Andi. Jangan Mas, kasihan kuburan istri saya. Ya makanya Pak, dibayar dong. Kan bisa dicicil Pak. Sebulan cuma 100.000. Ringan kan? Gimana? Iya Mas, pokoknya saya akan usahain Mas. Saya tunggu sore ini. Kalau Pak Markum nggak bayar, dengan terpaksa saya bongkar makam istri Bapak.
Jangan mas, jangan, tolong jangan mas, Makanya kasihan. bayar. Ya Allah, mudah-mudahanlah aku dapat barang yang senilai dengan 100.000 ya Allah. Agar kuburan istri saya gak dibongkar. Ibu-ibu udah pada tahu belum sih? Sekarang bayar biaya memperpanjang pemakaman kita di kampung kita ini boleh tahunan, boleh bulanan. Hah? Bayarnya berapa, Bu? Kalau tahunan 1 juta per makam. Kalau bulanan 100.000. Tapi pemakamannya di belakang Porati. Kalau di depan mungkin lebih mahal kali ya? Masya Allah, kok mahal banget. Terus kalau kita nggak bayar gimana, Bu? Katanya sih kuburannya bakalan dibongkar. Astagfirullahaladzim, gimana kalau pas kita nggak ada duit coba? Kebetulan ada Pak RT nih. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pak RT. Ada apa ini, ha? Pak RT, kuburan di daerah kita sekarang ditarifin sama Andi. Dia ambil sewanya tiap bulan, Pak RT, suruh bayar. Kamu tuh tenang aja ya, Neng ya. Ibu-ibu yang lain juga tenang ya. Masalah wakaf kuburan itu sedang diproses. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini semuanya akan selesai. Pak RT, bilang dong sama Andi jangan semena-mena. Mentang-mentang tanah itu dulu milik keluarga dia. Main pasang tarif aja seenaknya. Malah mahal banget lagi. Iya Pak RT, saya juga nggak mau ya kuburan almarhum papanya anak-anak itu diganggu. Kamu tenang aja, Neng. Kuburan papanya Adam tetap di sana. Nggak ada yang boleh bongkar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Porati. Teh, Datang. bicara tuh yang pasti-pasti aja deh, ya. Terusnya kalau pemakaman papanya Adam, biar aku yang tanggung jawab. Aku yang bayar semua iurannya. Kalau perlu 50 tahun ke depan aku bayar. Biar tiap tahunnya tak usah bayar lagi. Bang Bopak, nggak usah. Saya bisa bayar sendiri, nggak perlu ngerepotin orang. Aduh, Porati. Demi Porati, aku siap berkorban apa saja. Hartaku, nyawaku. Kalau demi Porati, malang-malang puntung, alang-alang tuntas. Apaan tuh? Nggak tahu, pokoknya itu aja peribahasanya. Udah, kamu tenang aja. Ini semua udah saya bereskan kok. Beresin gimana? Aku dengar aja belum beresin kok Pak RT. Udah, ini kan lagi proses. Lah baru proses, kapan lagi proses? Nanti kuburannya bulu digali. Tar dulu. Ya? Gitu ya? Kenapa sih Pak Udah RT? kan? Udah, tuh, coba kamu ngomong. Ah, masa yang... Alhamdulillah dapat barang bekas lagi. Masa dari tadi dapat barang bekas cuman segini? Main. Mas. Aduh, Mas, jangan diambil, Mas. Apaan sih, Kek? Kan saya duluan yang mau ngambil, Mas. Ini yang sampai sini duluan tuh saya. Saya mau ngambil ini. Ini milik saya, Pak. Tapi, Mas. Nggak usah tapi-tapian. Udahlah, sama-sama mulung itu nggak usah perhitungan banget. Siapa cepat dia yang dapat. Tapi, Mas, saya lagi butuh uang. Dan saya butuh barang-barang ini, Mas. Tolonglah, Mas. Pak, mentang-mentang udah tua maunya di ngertiin terus sama yang muda. Oh ya udah, Bapak cari di sono tuh. Memang yang butuh duit Bapak doang. Ini nih. Semua orang juga butuh duit, Pak. Lumayan lah.